sebagai bawang putih. Hai, saya Faika Malia sebagai bawang merah. Halo, saya Muhammad sebagai Bapak Diri. Hai, saya Daerah Mufajri sebagai nenek tua. Halo, saya Agania Syarila Rasya sebagai sahabat bawang putih. Halo, saya Nurul Aisyah Salsabila sebagai tante. Halo, saya Andi Adinda Sastra Fatima sebagai penduduk desa. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis baik hati dan rajin bernama Bawang Putih. Sejak ibunya meninggal dunia, ia tinggal bersama bapak tiri dan saudara tirinya, Bawang Merah. Namun kehidupan Bawang Putih tidak bahagia. Setiap hari, ia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Sementara Bawang Merah hanya bersantai dan menyuruh-nyuruhnya. Bawang putih! Iya, Kak. Bajuku belum dicuci semuanya kan? Iya, Kak, sebentar. Cepat selesaikan. Saya mau pakai bentar sore. Iya, Kak. Dan jangan lupa setrika. Baik, Kak. Ambilkan aku air minum. Sebentar, Kak. Walaupun lelah sejak pagi, Bawang Putih tetap menuruti semua perintah dengan sabar. Lama sekali. Maaf, Kak. Kenapa halaman ini belum bersih? Maaf, Pak, tapi saya sudah membersihkannya tadi. Kerja dari pagi belum selesai. Ya Pak, memang dia lambat. Maaf, Pak, saya sudah berusaha cepat. Sudah, banyak alasan. Bawang putih. Kamu datang. Aku melihat kamu bekerja terus dari tadi pagi. Iya, pekerjaanku hari ini banyak sekali. Kamu belum makan? Belum. Ini aku bawakan makanan. Terima kasih. Aku kasihan melihatmu diperlakukan seperti ini terus. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Tapi mereka terlalu keras padamu. Aku hanya ingin rumah tetap tenang. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah marah. Marah tidak akan membuat keadaan lebih baik. Siang bawang putih. Siang. Dari pagi sudah bekerja lagi. Iya, belum berhenti dari tadi. Kamu memang anak yang rajin. Terima kasih, Bu. Setelah membersihkan rumah dan mencuci pakaian, Bawang Putih kembali bekerja di dapur. Gimana ini? Aku belum masak nasi. Masak ikan juga belum. Sekarang terus mana? Nanti kakak marah. Bawang putih, aku sudah lapar. Sebentar lagi, Kak. Apalagi itu? Maaf, Pak. Tadi pisaunya jatuh. Kerja sedikit saja tidak becus. Iya Pak, memang dia ceroboh. Kenapa ribut-ribut lagi? Anak ini kerjanya tidak becus. Tapi dia sudah bekerja dari tadi pagi. Tapi itu memang tugasnya. Tetap saja, jangan terlalu keras padanya. Ini urusan keluarga kami. Saya hanya kasihan melihatnya. Kamu yang sabar ya, Bawang Putih. Ya, Tante. Semoga cepat selesai hari ini. Selendangnya. Aduh, bagaimana ini? Kalau selendangnya hilang, aku pasti dimarahi. Kenapa panik begitu? Selendang kakak hilang terbawa angin. Tenang dulu, kita bisa cari sama-sama. Tapi aku takut dimarahi. Bawang putih, saya tadi melihat kain merah ke arah tua di ujung jalan. Kah?
Ya udah bawang putih, coba kamu cari ke arah sana. Terima kasih, ayo kita pergi sekarang. Silahkan masuk, nak. Silakan duduk. Makasih, Nek. Makasih. Nek, apakah nenek melihat selendang merah? Selendang? Apakah ini milikmu? Benar, Nek. Aku sudah mencarinya dari tadi. Nenek menemukannya tadi di depan rumah. Terima kasih banyak, Nek. Kamu terlihat lelah. Aku sudah mencarinya dari tadi, Nek. Maukah kamu membantu nenek dulu? Tentu saja, Nek. Tolong sapu halaman rumah ini. Baik, Nek. Tanpa mengeluh sedikit pun, bawang putih membantu nenek tua dengan tulus. Nak, kamu rajin sekali. Saya diajarkan kepada orang tua saya untuk selalu membantu orang lain, Nek. Kamu terlihat lelah. Sedikit lelah tidak apa-apa, Nek. Sudahlah, itu sudah bersih. Ayo kita masuk. Baik, Nek. Nak, jarang ada anak sebaik kamu sekarang. Kalau bisa membantu orang lain, kenapa tidak, Nek? Sebagai hadiahnya, pilihlah salah satu labu ini. Aku mengambil yang kecil saja, Nek. Kenapa tidak memilih yang besar saja? Karena labu kecil sudah cukup bagi saya, Nek. Kamu memang rendah hati, nak. Terima kasih, Nek. Kalau begitu, saya pulang dulu, Nek. Ini sudah malam. Silahkan, nak. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Dari mana saja kamu? Maaf, Pak. Tadi saya mencari selendang kakak yang hilang. Kenapa kamu bawa labu kecil itu? Ini hadiah dari nenek yang tadi saya bantu, Pak. Cepat buka. Wah, Wah, banyak sekali emasnya bawang putih. Kenapa dia mendapatkan semua itu? Besok kamu ke rumah nenek tua juga itu ya. Iya, pasti aku akan mendapatkan yang lebih banyak. Hai Nek, aku mau hadiah juga. Masuklah dulu. Cepat, mana labunya? Bantulah nenek membersihkan rumah dulu. Hah, malas sekali. Kalau begitu, ambilkanlah dulu nenek air. Tidak mau, kasih hadiahnya cepat. Baiklah, pilih saja satu labu di sini. Ya. Baiklah, aku pilih yang paling besar. Serakah sekali anak itu. Lihatlah, labuku lebih besar. Cepat buka. Apa ini? Banyak pula laba-labanya. Keserakahan dan kemalasan tidak akan membawa kebahagiaan. Nah, ingatlah, orang yang sabar hatinya akan selalu menemukan jalan terbaik. Terima kasih ya, Nek, telah memberiku sesuatu yang sangat berharga. Kamu pantas mendapatkannya. Bawang putih, maafkan aku karena aku selalu jahat padamu. Bapak juga minta maaf nak karena sering berbuat salah padamu. Aku memaafkan kalian. Nah, begitu lebih baik keluarga harus
saling menyayangi dan kita tidak boleh iri terhadap kebahagiaan orang lain. Betul sekali. Ingatlah, kebaikan hati jauh lebih berharga daripada harta.